Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Ahmad Andar Utomo. Di video kali ini saya akan mempresentasikan dan membahas tentang video pembelajaran yang mana yang saya akan bahas adalah tentang topik anggaran kas dan performa budgeting bagi perusahaan. Yang belum kenal saya, nama saya adalah Ahmad Andar Utomo. Saya dari Prodi Manajemen di Universitas Insan Cendekia Mandiri yang disingkat UICM. Oke, bagi kalian yang prodinya akuntansi atau suka tentang keuangan, cocok banget video kali ini untuk kalian tonton. Video kali ini karena membahas tentang anggaran kas dan performa budgeting. Oke, kita masuk di pematerian pertama. Materi pertama adalah membahas tentang pengertiannya. Apa sih anggaran kas itu? Apa sih performa budgeting itu? Nah, yuk kita bahas. Udah aku tulis di belakang ini. Oke, anggaran kas. Anggaran kas itu adalah suatu proses pengeluaran dan pemasukan dana yang telah disepakati oleh perusahaan untuk periode tertentu. Jadi anggaran kas itu adalah suatu proses pengeluaran dan pemasukan yang telah direncanakan ya. Jadi suatu perusahaan itu merencanakan pengeluaran dan pemasukan dalam suatu periode tertentu, yang mana itu semuanya telah disepakati oleh semua pihak di perusahaan yang punya kayak authority gitu sih ya. Kemudian nggak cukup kita nganggarin anggaran aja, kita juga butuh yang namanya performa budgeting. Performa budgeting itu juga dibutuhkan di dalam perusahaan karena performa budgeting itu adalah ini dia, proses pemantauan dan evaluasi terhadap realisasi anggaran yang telah dibuat dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah anggaran yang telah dibuat telah tercapai atau tidak. Jadi antara anggaran kas dan performa budgeting itu saling berkesinambungan, saling berkaitan satu sama lain, kayak kamu dan aku loh. Oke. Performa budgeting itu berkesinambungan dengan anggaran kas karena ya tadi dia itu adalah suatu proses pemantauan, yang mana proses pemantauan ini bertujuan untuk kita tahu data, yang mana data tersebut untuk mengevaluasi apakah anggaran yang telah kita buat tadi itu telah berjalan dengan baik atau tidak. Goal dari anggaran dibuat itu sudah tercapai atau tidak. Itulah kenapa dibutuhkan yang namanya performa budgeting untuk mengetahui apakah anggaran yang tadi kita buat itu tercapai atau tidak. Jadi seumpama kalau teman-teman semuanya mau buka usaha nih ya, usaha ayam goreng, buka suatu outlet, kemudian menunya itu ayam goreng, kan butuh yang namanya penganggaran, berapa sewanya, apa aja yang mau dibeli, itu kan semua dibutuhkan kan. Nah itu butuh dianggarkan. Kemudian saat sudah berjalan, itu haruslah teman-teman pantau bagaimanakah kinerja dari anggaran teman-teman keluaran tersebut. Apakah udah sesuai dengan progres yang teman-teman inginkan, atau ternyata belum sampai ke progres tersebut, masih jauh banget dari progres yang teman-teman inginkan. Nah itu dia fungsinya performa budgeting. Dan kita tahu data yang ada saat kita menjalankan suatu usaha. Lah data tersebut berguna banget untuk jadi evaluasi. Dan evaluasi yang teman-teman buat, lah goalnya adalah teman-teman bisa membuat keputusan agar kedepannya usaha yang teman-teman buat itu tercapai dengan baik di penganggarannya dan performanya. Jadi itu dia. Kemudian untuk lebih jauh lagi kita membahas tentang anggaran kas dan performa budgeting, kita juga akan membahas tentang manfaat-manfaatnya. Manfaat anggaran kas dan performa budgeting. Oke, sekarang kita membahas tentang manfaat. Kenapa sih harus melakukan penganggaran kas dan juga harus melakukan pemantauan performa dari budgeting tersebut? Ini dia manfaatnya. Manfaat penganggaran kas. Manfaat penganggaran kas yang pertama adalah membantu mengelola keuangan dengan efisien. Jadi dengan kita melakukan penganggaran pada kas itu membantu banget dalam mengelola keuangan secara efisien. Jadi kita lanjut dengan contoh tadi saat kita buka tuh yang namanya outlet ayam goreng.
kayak KFC gitu sih, tapi namanya nggak KFC, katakan aja USCM Kids Chicken gitu sih ya. Itu kan kita haruslah tahu tuh kita nyawa berapa, beli meja berapa, kursi berapa, alat makan berapa, alat gorengnya berapa, kemudian merenovasi tempatnya agar suasananya enak itu berapa juga. Lah itu semua haruslah dianggarkan. Oleh karena itu dibutuhkan penganggaran kas. Untuk mencapai itu semuanya harus butuh berapa biaya tuh agar semua itu tercapai. Kayak kita mau buat outlet ayam goreng itu berapa sih uangnya harus kita butuhkan. Nah outlet itu haruslah dianggarkan dulu anggaran kas. Nah begitu kita tahu tuh keuangan kita yang butuhkan berapa, jadi kita bisa dengan membuat penganggaran, kita kayak membuat peta. Kemudian saat kita mau belanja tuh uang-uang untuk membuka restoran tuh, kita tahu langsung, oh meja ini anggarannya segini, beli tes, nyewanya berapa udah kita anggarin segini, cocok, oke deal kayak gitu. Kemudian arah panggangnya berapa yang kita butuh, 3, oke deal, beli 3. Kemudian piring, sendok, garpu butuh berapa, 100 beli, 100 deal lah, udah dianggarin semuanya. Jadi kita udah mulai keuangan kita secara efisien, nggak ada kita bingung mau beli berapa ya, nggak ada gitu lagi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membantu membuat keputusan investasi dan pengeluaran. Kayak yang tadi aku katakan kan, dia tuh mau beli berapa meja sih. Nah dalam membuka resto itu dia itu butuh berapa meja sih agar itu bisa terbikin tuh resto. Jadi butuh berapa meja sih, kemudian butuh berapa piring sih, nyewa tempatnya berapa luas sih, berapa kali berapa meter sih, kemudian butuh lahan parkirnya berapa luas juga. Semua itu udah diidentifikasikan, udah direncanakan, udah dianggarkan semuanya. Nah setelah semua itu kan enak, buat keputusannya enak, kita udah tahu datanya, kita udah punya perencanaannya kan enak. Mau melakukan pengeluaran untuk investasi yang mau kita beliin untuk perlengkapan, kemudian peralatan dan tempat itu tersebut, kita udah tahu petanya, jadi enak. Kita mau ngeluarin dana untuk satu investasi agar usaha kita tercapai itu enak, langsung aja kita lihat buku gitu sih ya, nggak usah pusing-pusing mikir lagi, kan udah ada petanya gitu. Nah kemudian yang ketiga adalah sebagai pemandu pengelola keuangan perusahaan. Nah itu tadi udah ada petanya, udah dipandu apa aja yang dibutuhin, tinggal ikuti aja petanya kayak gitu. Jadi sangatlah berguna banget. Kayak di film Dora, aku peta. Nah pertama sini, kedua sini, ketiga sini kayak itu. Nah kemudian kalau udah semua dilalui, selesai, kita dapat apa yang kita inginkan. Dora Explorer. Kemudian yang keempat adalah membantu dalam memenuhi kewajiban keuangan yang telah disepakati. Jadi kayak gini, contoh kita mau usaha itu kan, ayam tadi kan ya, ayam goreng tadi kan, kita mau nyewa, kita mau usahanya itu kan lama banget, pengennya lama dia berjalan dan berkembang kan ya. Jadi otomatis kalau kita nggak beli, kita nyewa gitu sih. Kalau kita nyewa, kita buat perjanjian, kita sewa, pertama kita sewa 10 tahun dengan apa namanya itu, angsurannya per 5 tahun sekali gitu sih ya, per 5 tahun atau per 3 tahun sekali gitu sih. Jadi 3 tahun bayar, 3 tahun bayar sampai lunas di 10 tahun kita dengan si pemilik sewa itu kan udah negosiasi kan, jadi negosiasi. Jadi saat pas jatuh tempo kita harus bayar sewa, kita tahu juga. Nah itu sih, jadi kita dengan adanya penganggaran kas itu kita tahu nih kewajiban kita itu apa aja. Kemudian saat kita juga menganggarkan untuk listrik kan butuh listrik juga, buat lampu, buat yang lain sebagainya, itu kan butuh juga kan, kayak ayam gitu sih, ayam goreng resto gitu kan butuh lampu, kan butuh listrik juga kan ya, freezer juga butuh kan buat es gitu sih ya, sama cop-copan sego kan juga butuh juga, nasi gitu sih ya kan butuh. Nah itu udah dirancangin Pak, jadi enak banget gitu, kita tahu oh nanti itu ada kewajiban nih yang harus bayar, jadi kita udah tahu kayak kita harus menyiapkan uang segini untuk membayar kewajiban kita, kayak biaya listrik, biaya air, biaya sewa kalau udah jatuh tempo. Jadi kayak gitu ya,
Dengan kita udah merencanakan kan kita tahu kewajiban kita pada tanggal berapa dan pada tahun berapa itu harus bayar kewajiban. Nah kayak gitu sih ya. Nah itu sangat membantu kita, jadi kita bisa persiapan untuk menyiapkan uangnya gitu. Itu yang manfaat dari penganggaran kas. Kemudian masuk lagi ke manfaat dari performa budgeting. Performa budgeting itu ada manfaatnya, saya tulis di sini. Dan kemudian maaf banget kalau tulisannya agak jelek. Soalnya saya niru dosen saya biasanya kalau ngajar juga bisa kayak gini kok. Bu Ara jangan marah-marah ya nanti. Oke. Manfaat dari performa budgeting, oke? Sebagai umpan balik terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam suatu periode, tak singkat DP. Bukan D persik ya, tapi dalam periode. Bukan D persik, jangan salah sangka, bukan D persik. Tapi dalam periode tambah T tertentu. Oke. Jadi umpan balik terhadap kinerja keuangan perusahaan pada dalam periode tertentu. Jadi gini, sebagai umpan balik, nah tuh umpan balik. Jadi gini, kita membuat suatu anggaran, itu umpan. Kemudian anggaran tersebut kan kita sudah anggarkan, kemudian bisa kita berjalan. Bisa kita berjalan, ada tuh namanya data balik. Nah data tersebut sebagai informasi kita untuk mengetahui performa keuangan perusahaan kita kayak gimana ya. Apakah bulan ini bagus atau rugi atau BEP, break even point. Yang nggak tahu BEP itu ada balik modal, balik lah, kalau itu balik lah, break even point. Titik sama gitu sih ya. Nah kayak gitu. Maka rugi, break even point ataukah untung, ataukah harus ada sesuatu yang harus kita evaluasi lagi. Nah itulah fungsi umpan balik. Jadi kita ada data gimana sih? Nah selama ini usaha kita itu berjalannya kayak gitu. Usaha tadi yang goreng tadi berjalannya gimana? Kemudian ada juga membantu membuat keputusan. Nah kan ada umpan balik, kita tahu data kan. Kayak kita lanjutin ke contoh ayam goreng ya, outlet ayam goreng. Dengan umpan balik kita dapat data. Nah ternyata penjualan ayam tadi itu menurun, tidak sesuai dengan target. Kita targetin sebulan kita bisa laku itu kayak 10.000 ayam, pesanan ayam dalam 1 bulan. Ternyata di dalam itu yang laku cuma 8.000 ayam doang, nggak sesuai dengan target. Kita evaluasi itu, kita dapat datanya, kita evaluasi. Dan ternyata masalah di promosi kita atau marketing kita kuranglah maksimal. Jadi kita harus membuat anggaran untuk promosi dan marketing nih. Berapa yang cocok agar kita bisa menaikkan traffic dan usaha kita. Lah, dan traffic naik akan ada konversi, sehingga konversi tersebut akan membuat target penjualan tadi memenuhi. Nah, itu kan kurang 2.000 tuh. Gimana marketing kita agar bisa lagi 2.000 tercapai gitu sih? Atau kayak gini, ternyata dalam kita melakukan usaha ayam goreng tadi ya, ternyata kok anggarannya tuh membengkak di karyawan. Ternyata kita pakai karyawan kebanyakan, padahal 10 aja cukup, kita punya karyawan 15, pacat aja 5 gitu sih ya, selesai gitu. Nah itu dia, jadi dengan umpan balik kita dapat data, dan data kita bisa evaluasi. Dan evaluasi kita bisa lanjut ke yang poin ketiga ya. Nah itu adalah membantu membuat menyediakan data. Nah tadi tak sebutin menyediakan data yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah membantu mengolah keuangan perusahaan. Ya gitu dia, mengolah keuangan perusahaan. Dan kita tahu data sebagai data itu ada umpan balik, ada data, kita tahu data, kita bisa ngatur tuh keuangan perusahaan kita. Kalau lagi rugi, kita harus evaluasi kayak gimana. Kalau kayak bebannya kelebihan, bagaimana kita menyedikitkan beban. Kemudian kalau ternyata kita anggarkan di tempat sini ya, tempat outlet sini, tapi kok nggak rame ya. Kemudian ternyata kita cuma nyewa setahun nih, ini nggak rame, kita ganti deh. Nah itu bisa juga. Nah itu dia adalah manfaat dari anggaran kas dan budgeting. Kemudian kita akan masuk ke dalam studi kasus.
Nah, studi kasus apa sih studi kasusnya? Penasaran kan? Yuk simak terus videonya, oke? Oke, sekarang kita next ke contoh soal atau studi kasus. Karena background saya nggak hitung-hitungan, tapi lebih suka strategi bagaimana memulai usaha. Jadi contoh kasusnya atau contoh studi kasusnya aku pakai yang gimana sih cara memulai suatu usaha. Contohnya kayak gini. Nah, jadi dalam kita mau membuat usaha kita itu butuh kan perencanaan kas kan ya? Iya kan? Ayo jawab iya. Iya. Nah, jadi itu dalam membuat satu usaha itu butuh perencanaan kas. Mau mulai usaha itu butuh budget berapa, itu butuh loh, butuh diketahui di otak gitu sih ya. Nah, oleh karena itu bisa direncanakan. Oleh karena itu dengan direncanakannya itu kan bermanfaat banget untuk kalian itu nantinya mau beli apa aja sih yang dibutuhkan dalam usaha kalian. Untuk contoh, ini adalah contohnya adalah studi kasus usaha ayam goreng Bu Ara. Jadi ceritanya Bu Ara nih lagi mau buka usaha ayam goreng. Jangan lupa ke outletnya nanti kalau udah buka. Oke, kayak gitu. Jadi Bu Ara ingin buka outlet ayam goreng. Nah, ayam goreng Bu Ara. Bagaimana sih? Kok ia merencanakan keuangannya untuk membuat usaha ini. Jadi dia itu butuh berapa sih buat ini sih, buat usaha ini tuh. Itu butuh berapa sih? Belum modal. Butuh modal berapa? Nah, itu harus kita rencanakan penganggarannya. Dan tak buat di sini. Jadi dalam membuat usaha ayam goreng itu kan kita butuh yang namanya tempat kan ya. Tempat. Kita bisa sewa tuh tempatnya. Kita bisa sewa tempat ukuran 50 kali 20 meter. Jadi 50 kali 2 meter adalah sama dengan 10.000 meter persegi. Jadi untuk lokasi atau untuk outletnya itu dibutuhkannya itu 1.000 meter persegi. Dengan biaya per tahunnya itu yang kita anggarkan itu 50 juta per tahun. Jadi lokasi segitu gedenya itu sewanya itu kita anggarkan 50 juta per tahun gitu ya. Kemudian dia juga butuh yang namanya perlengkapan lain kayak meja, kursi, dan kita anggarkan 20 meja plus 10 kursi. Kita anggarkan sebanyak 60 juta. Anggap aja 60 juta ya untuk segitu. Karena biasanya juga gitu sih. Oke, kemudian 50 buat peralatan makan lengkap. Jadi 50 peralatan lengkap itu kayak gimana aja? Kayak ada piring, sendok, garpu, kemudian gelasnya juga gitu sih ya. Kemudian ada lagi kayak ayam goreng gitu ya, kayak KFC gitu sih ya. Jadi kan butuh kayak tempat caos dan sebagainya. Itu kita anggarin semuanya, tak singkat aja. Karena gak sedeng pawan tulisku ya. Pawan tulisnya gak muat, jadi tak singkat aja gitu. Itu kita anggarkan itu kayak 40 juta. 50 juta. Kemudian kita juga kan ada tuh kayaknya yang bawa pulang gitu, gak makan di lokasi tapi dibawa pulang atau drive-thru juga. Jadi kita butuh kayak kertas kemasan. Nah, kita butuh kemasan karena Bu Ara itu buat goals 1 bulan 1.000 pieces ayam kejual. Jadi kita belinya ya 10.000 kertas untuk kemasan tersebut. Kita anggarkan totalnya itu 15 juta. Jadi per bulan kita ada anggaran 15 juta buat beli ini kertas. Buat adanya tempatnya gitu sih ya. Tempatnya gitu sih. Kertas kemasan ini sih ya. Atau kardus kemasan atau apa ya. Intinya kayak kertas gitu sih ya, yang lipat gitu sih ya. Kemudian ada juga kan kita ada tokonya, itu butuh listrik dan air. Kita juga harus menulis anggarannya, biaya listrik dan air dan lain sebagainya. Contohnya banyak juga lain sebagainya. Itu kita anggarin contoh 5 juta per tahun. Jadi per tahun 5 juta, jadi per bulan berapa? Kalau 5 tahun per tahun 1 juta. Pikir sendiri ya. Sampai ada buat kalian. Oke, kemudian ada juga 15 karyawan. Nah, kan goalnya itu kan 1.000 PSS per bulan. Direncanakan karyawannya maybe 15 untuk mencapai goal tersebut. Nah, per karyawan digaji 3 juta. Jadi kalau ada 15 karyawan, jadi gajinya adalah 45 juta per bulannya. Total berapa kak? Hitung sendiri jika kartu kalian, oke? Totalnya. Nah, kemudian alat penggorengan dan perlengkapan. Alat penggorengan dan perlengkapan, contoh kayak gini. Kan ayam goreng, butuh yang namanya wajan, butuh yang namanya ini apa eros tak apa itu sih ya. Aku nggak pernah masak ya, masih dulu. Ini kayak eros gitu sih ya, karena manggang gitu ya. Itu butuh kan kayak gitu. Nah, dianggarkan
70 juta gitu. Yang kalian 70 juta. Kemudian oke. Dan juga selain itu, karena ini usahanya itu kan ayam goreng, jualan ayam goreng. Pasti ya juga butuh nanya beli ayam. Ya biaya per hari atau per minggunya berapa sih ya? Berapa ekor sih ya untuk gold tajud tersebut. Nah, terus juga direncanakan kemudian minyak berapa, butuh beli minyak berapa, kemudian butuh beli saus itu berapa juga, butuh es juga, kemudian butuh juga minumannya apa, kayak teh itu juga butuh teh juga gitu ya. Itu juga dianggarkan. Nah itu contoh lah, buat contoh pemutaran cash flow-nya biar aman 1 juta gitu sih ya. Nah setelah data tersegi ini kita udah rencana ini, kayak kita mau buka usaha yang goreng Bu Ara, udah kita rencanain semuanya. Kemudian kan udah rencanain, udah buka, udah jalan. Nah kemudian nomor 2 adalah performa budgeting. Nah anggaran ini, budget yang udah kita rencanakan itu kan itu udah berjalan kan, kita dapat data tuh ya, dapat data gimana sih berjalannya selama ini, menghasilkan keuntungan berapa, penjualan berapa dan sebagainya. Apakah dengan 15 karyawan ini kayak contoh kayak gini, ternyata saat ini jalan untuk bulan pertama itu penjualan cuma nggak ada 10.000 piece, cuma kayak 5.050 piece per bulan, dan itu membuat 15 karyawan ini kebanyakan. Nah gitu ya. Nah dan kita udah tahu data kayak gitu, apa yang kita lakukan adalah mecat karyawan, resign karyawan gitu ya. Dan karyawan ternyata butuhnya cuma 7 aja atau cuma 10 aja, ya udah 5 pecat gitu sih ya. Tapi ternyata kita ambil pesan lain, oh ternyata 5.000 ini ternyata marketingnya kurang, kita kurang iklan, kita kurang menjangkau tarif banyak. Jadi ya keputusan kita bisa aja kita butuh tim marketing, tim ads gitu, agar menjangkau traffic di sosial media, agar mengunjungi outlet Bu Ara yang goreng gitu. Mungkin gitu. Jadi kita kombinasikan, pecat 5 butuh 5 tim advertising, ya udah pecat 5 tambah 3, soal 13 karyawan kita. Dan nanti yang buat ngelayanin orang mau beli 2, kemudian misalnya di dapur nulis masakan, kemudian yang 3 ngurusin advertising kayak gitu. So itu juga bisa nanti saat jalan. Kemudian ternyata pas kita beli kertas ada tuh supplier yang nawarin harga murah daripada supplier sebarah, sehingga kalau kita tahu kayak gitu juga ya, kita pindah supplier kertas ini, kertas buat bungkusan tuh ya, kita pindah ke sebelah. Dan ternyata budgeting kita, ternyata penganggaran kita untuk ini ternyata bisa rendah. Kayak gini kan contoh tulisnya kan berapa nih, 15 juta ya per 10.000 kertas itu kan ya. Oh ternyata di sana cuma 10 juta doang, ya udah bersama. Kemudian itu juga mempengaruhi nanti di keuntungan kita, kan costnya turun, profitnya bisa naik gitu. Nah selain itu juga problem-problem atau masalah kendala-kendala yang terjadi itu nanti bervariasi banget saat resto outlet ayam goreng Bu Ara ini berjalan, dan banyak sekali kasus-kasusnya. Jadi maybe ini aja ya yang untuk video kali ini. Mungkin kalau ada part 2 atau bagian kedua akan aku jelasin mungkin semua problem-problemnya. Oke, itu aja untuk video pembelajaran tentang anggaran kas dan performa budgeting dari aku, Ahmad Andar Utomo. Semoga kalian suka drama videoku ini dan semoga video ini bermanfaat. Dan maaf jika intonasi atau cara ngomongku agak cepat, kadang ada yang nggak jelas gitu ya suaranya ya, atau sama tulisan ini kok agak kurang bisa dibaca. Tolong dimaklumi karena kita juga untuk buat video juga sarannya juga masih ini aja gitu sih ya. Jadi mohon dimaklumi. Ya, dan terima kasih kalau buat sahabat-sahabat yang nonton dari awal sampai akhir video ini. Aku terima kasih banget karena itu juga sarana apresiasi buat aku sendiri ya. Gitu. Oke, sekian konten edukasi pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat, dan kalau ada tugas kayak gini lagi mungkin kita akan bertemu lagi dengan saya.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu untuk sahabat semuanya.